Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang masih Allah limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan sekarang ini kita masih merasakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun masih merasakan dua nikmat yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali orang terlalaikan di dalam memanfaatkan dua nikmat ini, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih merasakan dua nikmat tersebut, yang mana dua nikmat ini kelak di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk apa nikmat sehat kita, dan waktu luang kita dipergunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk perkara yang sia-sia, yang tidak menambah kebaikan kita di akhirat, atau justru sebaliknya akan menjadi hujah untuk kita, akan menjadi penolong untuk kita di yaumil qiyamah? Kita jadikan waktu sehat, waktu luang kita dan nikmat sehat kita di dalam amal soleh yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Yaitu adalah diantaranya dengan kita sama-sama memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang ini untuk melanjutkan kembali pelajaran ilmu bahasa Arab, yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yang memang qadarullah tidak bisa kita langsungkan kegiatan ini secara langsung, namun dengan program jarak jauh, yang tentunya hal ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Ummahat dan kita semua di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena memang menuntut ilmu syar'i itu harus ditempuh dengan cara apapun. Kalau seandainya kita tidak bisa belajar secara langsung, kemudian kita dapatkan ada metode lain, cara lain yang masih bisa kita tempuh, maka kita tempuh. Hal inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, di mana kita dapatkan kisah-kisah para ulama yang ada di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis. Di antara mereka, di antara Imam Syafi'i rahimahullahu taala, disebutkan bahwasanya beliau ketika menuntut ilmu syar'i dengan guru beliau ternyata tidak memiliki uang untuk membeli kertas. Teman-temannya yang lain menulis di atas kertasnya. Namun, tidak adanya kertas tidak menjadikan beliau surut dalam menuntut ilmu. Akhirnya beliau pun disebutkan dalam riwayat, beliau mengumpulkan tulang belulang. Dan dari tulang belulang tersebut beliau tulis ilmu yang beliau dapatkan dari gurunya. Sampai disebutkan bahwasannya rumah beliau itu dipenuhi oleh tulang belulang. Bukan karena memang beliau suka mengumpulkan itu dengan sendirinya, tidak. Tapi memang karena ada kebutuhan. Ketika tidak ada kertas, beliau pun tulis di atas tulang. Demikian pula kita dapatkan ada di antaranya ulama yang lainnya, ketika ia ingin mengambil satu hadis, ternyata hadis yang ingin dia ambil, perawinya jauh dari tempatnya. Disebutkan harus menempuh perjalanan sekitar sebulan namanya. Karena tidak ada pesawat. Karena dulu tidak ada kendaraan mobil dan sebagainya. Hanya ada keledai, unta, atau berjalan kaki. Maka akhirnya
ulama tersebut menjual rumahnya. Dijual rumahnya untuk apa? Untuk perbekalan dia sebagai perjalanan yang akan ia tempuh dari rumahnya menuju satu tempat di kota, yang di luar kota, di luar negaranya, untuk mengambil satu buah hadis. Kita lihat, Masya Allah, hanya ada satu buah hadis saja, dia harus sampai menjual rumahnya. Mungkin kalau ini terjadi pada kita, jauh, kemudian tidak ada kendaraan, harus ditempuh dengan sebulan, adakah di antara kita yang menjual rumahnya? Saya kira mungkin di antara kita, waduh berat, udahlah nggak usah belajar, mending di rumah aja. Ada di antara para ulama yang ketika ingin menuntut ilmu syar'i, tidak bisa ia lakukannya kecuali hanya di malam hari. Kenapa? Karena pada pagi sampai sore harinya, ulama tersebut harus bekerja di pabrik roti, agar dia mendapatkan nafkah yang bisa ia nafkahkan untuk keluarganya. Dia mendapatkan harta, ia nafkahkan untuk keluarganya. Sehingga tidak ada waktu kecuali hanya malam hari. Dan dulu belum ada lampu seperti kita. Sehingga ulama tersebut hanya bisa belajar di atas lilinnya. Coba bayangkan kalau kita sedang mati lampu, kemudian ternyata pelajaran bahasa Arab hanya aja malam hari. Atau mungkin sekarang mati lampu malam hari ya, besoknya mau ujian. Saya yakin mungkin pemahat semua SMS ke saya, Ustadz maaf mati lampu Ustadz, nggak bisa belajar, tunda aja ujiannya, mungkin begitu. Tapi berbeda dengan semangatnya para ulama. Nah ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua, bahwasannya memang terkadang dalam menuntut ilmu itu ada rintangannya. Ketika ada rintangan, seorang penuntut ilmu sejati, dia akan mencari jalan-jalan lain agar dia masih bisa menuntut ilmu sebagaimana biasanya. Nah, seperti contohnya kita saat ini, qadarullah, kita sedang mendapatkan ujian musibah, di mana di negeri kita tersebar virus yang mudah menyebar dan membuat resiko kematian. Yang hal ini mirip sekali seperti wabah Ta'un yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau seandainya kita bersabar, tetap tinggal di tempat kita, dalam keadaan kita meyakini akan takdir Allah, kalau seandainya kita sudah ikhtiar, sampai pun kita terkena, kita meyakini itu adalah semua takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan kepada kita. Insya Allah Taala dengan kesabaran kita mendapatkan pahala syahid. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat oleh Imam Bukhari. Jadi sampaikan di sini, kita tidak bisa belajar langsung, namun ternyata Masya Allah kita masih memiliki nikmat dari Allah, di mana kita masih sehat, kita masih punya waktu luang, ternyata ada jalan kita belajar untuk metode jarak jauh. Dan kita bersyukur dengan menggunakan Zoom ini menjadi wasilah kita untuk sama-sama belajar kembali ilmu bahasa Arab. Yang mudah-mudahan semangatnya kita dalam menuntut ilmu syar'i ini, kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini, Allah jadikan menjadi kegiatan yang Allah turunkan dengannya pada kita semua berkah. Allah turunkan kepada kita semua rahmat. Dan mudah-mudahan ini tanda terbesar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala masih menginginkan banyak kebaikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Sehingga Allah kalau inginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah jadikan hamba tersebut semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Dia lihat dia bagaimana semangatnya dalam mencari ilmu agama, dalam menuntutnya, dan di dalam mencarinya. Sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan kebaikan pada hamba tersebut, maka Allah akan jadikan dia bodoh selamanya tentang ilmu agamanya. Ada jalan-jalan untuk menuntut ilmu dia tidak tempuh. Ada cara-cara agar dia bisa mendapatkan ilmu dia tidak tempuh, walaupun ternyata masih mudah di zamannya. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan pada kita taufik, hidayah, agar kita diistiqomahkan di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa diistiqomahkan semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan kita untuk menggapai ilmu yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa langgengkan dan senantiasa limpahkan pada kita nikmat sehat wal afiyah. Senantiasa Allah berikan penjagaan kepada kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita cintai dan seluruh kaum muslimin.
di negeri Indonesia dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Allah jaga mereka, kita semua, dari segala macam musibah yang akan membinasakan diri kita, agama kita, ataupun dunia kita. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat musibah di negeri kita dan negeri kita Indonesia yang kita cintai menjadi negeri yang aman, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu kembali, belajar seperti biasanya ya, bersama-sama secara langsung bertatap muka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum wa ana as'alukunna kaifa halukunna ya ummahat, hal antunna bi khairin? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, antunna jami'an bi khair. Alhamdulillah. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yaitu adalah memurojaah pelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab yang telah kita pelajari dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama. Ummahat bisa lihat masing-masing ya di layar kacanya, ataupun yang sudah mengcopy atau sudah men-print ya. Jadi hard cover ringkasan kaidah pelajaran bahasa Arab yang sudah saya tulis dan dibagikan pada umat melalui grup WA. Bagi yang sudah ada cetakannya bisa disiapkan ya di atas mejanya masing-masing, atau yang sedang duduk di atas kursi bisa disiapkan ya di atas kursinya sambil dipegang HP-nya. Kalau yang menggunakan handphone bisa dimiringkan begini ya, biar menjadi lebar begini ya. Lihat di gambar kecil yang ada di sini. Itu pun bisa dilebarkan dengan tangan, dilebarkan kalau mau dilebarkan tulisannya. Bagi yang pakai laptop lebih simpel lagi, lebih mudah ya, karena bisa lebih besar gambarnya. Ya, kemudian dia bisa merekam langsung, ada tulisan record di laptopnya kajian ini secara langsung, walaupun dia tidak melihat nanti dalam rekaman yang saya berikan di YouTube. Nah, tentunya ummahat semua sudah menyiapkan ya alat tulisnya dan juga kitabnya masing-masing. Tentunya saya lihat ummahat tidak ada megang bumbu dapur ya, karena sedang tidak masak. Tidak ada yang sedang memegang bantal karena sedang tidak sambil tiduran dengerinnya ya. Dan tidak juga ada yang sambil megang makanan, sambil makan HP-nya ditaruh di atas mejanya, tidak ya. Insyaallah semuanya siap di rumahnya, sedang menyiapkan memang siap untuk mengambil pelajaran hari ini. Baik, insyaallah taala ummahat bisa lihat di sini kita akan membahas kaidah yang pertama yang saya simpulkan, yang kaidah ini wajib kita ketahui karena ini kesimpulan ya. Yang kita akan bahas adalah khusus berkaitan dengan kaidah-kaidahnya. Adapun yang berkaitan dengan kosakatanya itu harus dihafal. Oleh karena itulah saya pisah kosakata dengan kaidah. Kosakatanya bisa umat lihat di ringkasan kosakata dari pelajaran 1 sampai 23. Dan juga ringkasan tentang perubahan mufrad ke jamak. Ada yang mufrad musanna jamak yang dulu pernah kita sempat bahas di kelas ya sama-sama. Nah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas kaidahnya sesuai dengan ringkasan yang sudah saya tulis. Karena tidak mungkin kalau kita murojaah pelajaran Durusul Lughah mulai dari pelajaran 1 masuk 2 itu nanti akan seperti belajar baru lagi. Karena kali itu saya ingin menyimpulkan pada umat tentang kaidah yang wajib, bukan sunnah nih hukumnya ya, wajib umat ketahui dari kesimpulan kaidah yang sudah kita bahas dan kita dapatkan dari 1 sampai 23. Ya, ini sebagai modal untuk umat ketika umat ingin belajar bahasa Arab, misal bahasa Arab dengan penggunaan kitab yang lain. Atau umat ingin melanjutkan pelajaran Durusul Lughah ke jenjang jilid 2 dan seterusnya atau kitab yang lainnya. Ini merupakan modal terbesar. Ya, kaidah yang akan kita bahas ini modal terbesar kita di dalam memahami ilmu bahasa Arab. Karena ini pondasinya ada di sini.
Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin agak sedikit berbeda pembahasan kita karena ini berkaitan dengan kaidah. Jadi saya hanya fokuskan pemahaman kita terhadap kaidah bahasa Arab. Ini saya sampaikan sebagai fondasi kita di dalam memahami ilmu bahasa Arab ke jenjang berikutnya atau kita pelajari dalam kitab-kitab yang lainnya. Ini sebagai bekal. Semua yang belajar dari sulul sampai jilid 1 saya berikan modal ini, bekal ini yang nanti insya Allah akan diujikan juga. Baik, ummahat, bisa lihat ya. Pada pembahasan pertama, beberapa kaidah yang mesti kita ketahui adalah yang pertama tentang beberapa pembagian istilah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah tentang definisi jumlah mufidah atau kalam dalam bahasa Arab. Jadi umat perlu kenal ya istilah ini. Ini modal terbesar. Nah, kita harus paham. Belajar dulu seluruh kosakata tahu, buat kosakata tahu tapi nggak tahu istilahnya. Nah, ini repot juga. Nanti dia akan terbatas hanya bisa memahami itu saja, tidak bisa memahami yang lain lebih dalam. Dan tidak bisa memahami nanti jenjang lanjutannya jilid 2. Baik, pertama perlu diketahui ummahat, ini harus kita ketahui ya, bahwasanya jumlah mufidah, dalam tulisan Indonesianya begitu ya, jumlah mufidah, atau ditulis dengan bahasa Arab, nanti saya sudah siapkan di slide-nya, nah seperti ini ya. Bisa dilihat di layar kacanya masing-masing. Al-jumlatul mufidah begini. Al-jumlatul mufidah artinya adalah kalimat sempurna. Jadi perlu diingat ummahat bahwasanya al-jumlah yang dimaksud dengan jumlah itu adalah kalimat. Mufidah artinya yang berfaedah. Kalimat yang berfaedah maksudnya kalimat yang sudah sempurna dan bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Ini yang maksud dengan apa? Al-jumlah al-mufidah. Ketika kita ingin mengungkapkan satu narasi atau satu apa? Ungkapan kalimat yang kita tujukan kepada lawan bicara kita, maka kita harus membuat kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu terbentuk dengan dua bentuk kalimat. Kalimat pertama itu dikenal dengan istilah al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Itu kalimat yang dimulai dengan isim. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat, kita awali kalimatnya dengan isim, kata benda, berarti nama jumlah itu namanya adalah jumlah ismiyah. Begitu ya. Dan ketika kita ingin membuat kalimat, namun kalimatnya kita mulai dengan fi'il, maka kalimat itu dikenal dengan al-jumlatul fi'liyah. Saya ulang. Ketika kita ingin membuat kalimat, kita lihat, kita buat kalimatnya mulai dengan apa ya? Kalau kita mulai dengan isim, berarti namanya jumlah ismiyah. Kalau kita mulai kalimatnya dengan fi'il, berarti namanya jumlah al-fi'liyah. Paham sampai sini ya? Untuk lebih jelasnya, coba saya ingin tanya pada umat semua di papan tulis berikut ini. Ingin tanya sama umat di papan tulis berikut ini. Kalau seandainya kurang jelas papan tulisnya, maaf ya, tadi lewat dulu. Kalau kurang jelas, bisa disampaikan di mix-nya, di mic-nya, bisa di-on-kan, kan ada gambar mic di bawah tuh ya, gitu, yang tanda coret berarti ini namanya unmute. Kalau mau ini namanya mute itu nggak bisa sampai suara umat ke saya. Kalau mau suara umat sampai ke saya, tinggal diklik ininya, nanti akan seperti ini. Berarti tandanya sudah unmute begitu. Baik, saya ingin tanya sama umat, ketika saya ingin membuat kalimat, saya mulai dengan seperti ini. Al-kitabu. Mudah ya, sering. Al-kitabu jadidun. Ini kalimatnya sudah sempurna karena
maknanya sudah memiliki faidah dan orang yang mendengar kalimat ini paham maksudnya apa. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Kalimat yang saya buat ini dalam istilah bahasa Arab namanya apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Silakan dijawab, dibuka. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Bagus, itu dia. Paham ya? Jadi kalau diawali oleh isim berarti namanya jumlah ismiyah. Asal. Bisa saya membuat kalimat begini? Kharajat thalibu minal fasli. Ini kalimatnya sudah sempurna. Artinya pelajar itu keluar dari kelas. Oke, saya tanya sama Umat, ini kalimatnya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Iya. Kenapa fi'liyah? Karena diawali dengan kata kerja. Karena diawali dengan kata kerja. Oleh fi'il. Begitu ya. Barakallahu fiik. Karena dimulai dengan kata kerja. Nah, Umat bisa tentukan. Jadi dalam kalimat yang ingin kita buat, kita ingin mulai dengan apa ya? Isim atau fi'il, begitu. Kalau kita mulai dengan isim berarti namanya jumlah ismiyah. Kalau kita mulai dengan fi'il berarti namanya jumlah fi'liyah. Tinggal nanti kita belajar bagaimana cara kita menyusunnya. Kalau jumlah ismiyah harus dengan mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah harus dengan fi'il dan fa'il. Nah, insyaallah nanti pembahasannya akan agak lebih lanjut ya. Jadi umat sudah memperhatikan, sudah mengetahui insyaallah bahwasanya setiap kalimat yang dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah. Ismiyah. Kalau kalimatnya dimulai dengan fi'il berarti namanya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah ini harus sudah sempurna maknanya. Kenapa? Kalau seandainya maknanya belum sempurna, maka tidak dikatakan sebagai jumlah atau kalimat. Contoh ya, misal umat buat begini aja. Al-kitabu, berhenti. Titik. Kalimat bukan ini? Bukan. Karena nggak ada maknanya. Kitabu, buku itu, kenapa? Begitu. Iya. Kemudian contoh lain, zahaba. Kalimat bukan? Bukan ya, karena belum sempurna. Walaupun banyak jumlahnya. Misal umat buat Ina itu. zahaba wa kharaja wa kataba. Ini bukan kalimat kan? Banyak. Iya. Walaupun banyak kata tapi selama dia belum memiliki makna sempurna, maka ini bukan dinamakan kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat jumlah itu harus sempurna. Kalau diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ya. Insyaallah. Ya, barakallahu fiik. 6. Kemudian saya lanjutkan pembahasannya. Kemudian umahat, setelah kita memahami kalimat itu dibentuk dengan dua dalam bahasa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, lihat. Berarti dalam menyusun satu kalimat itu kita harus mengenal kata-kata yang ingin kita susun. Harus mengenal apa? Kata-kata yang mesti kita susun. Yang dikenal dengan istilah al-kalimah. Yang dikenal dengan apa? Istilah al-kalimah. Ulang lagi ya. Dikenal dengan istilah al-kalimah. Sebentar, saya akan papan tulis lagi. Yang dikenal dengan al-kalimah. Nah ini, kata-kata ini, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang sudah sempurna, kalimat-kalimat seperti ini, umat bisa lihat susunannya. Lihat, ini tersusun dari isim, kata benda, dan isim. Ya. Kharaja thalibu minal fasli. Kharaja kita sudah belajar, ini fi'il, kata kerja, keluar. Thalib, pelajar, isim. Min itu huruf. Fasal, ini kelas, isim. Nah, bisa lihat ya. Kalimat yang kita buat tidak akan lepas dari ini. 3 hal ini. Kalau tidak kalimatnya isim dengan isim, ya, mungkin terkadang ada kalimat yang ada fiilnya, ada isimnya, ada hurufnya.
Nah, intinya kalimat yang akan kita buat pasti berkaitan dengan salah satu dari tiga ini. Fi'il, atau saya ulang dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, karena kalimat tersusun dari salah satu tiga kata ini, maka alangkah baiknya kita mengenal ciri-ciri dari apa? Isim. Dan ciri-ciri dari fi'il. Dan ciri-ciri dari huruf serta istilahnya. Apa saja sih isim? Apa saja fi'il dan apa saja huruf agar kita bisa membuat kalimat sempurna. Oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yang satu dulu ya, yaitu membahas tentang pembagian isim. Agar kita mengenal ketika kita ingin membuat kalimat, isim yang ada dalam kalimat ini isim apa ya namanya? Muzakarkah, mu'anaskah, mufradkah, jamakkah, musannakkah, kemudian isim nakirohkah, ma'rifatkah. Nah, ini harus kita ketahui. Dan insya Allah hal itu sudah pernah kita bahas ketika kita belajar durus lugha, cuma masih dalam bentuk keacak ya. Kita akan bahas secara lebih tersusun. Baik, ummahatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembagian isim. Kalau huruf, fi'il, insya Allah nanti belakang. Kita akan belajar apa? Pembagian isim. Kita mengenal isim-isim dulu ya, kata benda. Baik, umat bisa lihat sekarang di layarnya. Ya. Umahat, ketika kita memahami bahwa pembentukan kalimat terdiri dari isim, fi'il, dan huruf, maka lihat umahat, saya sudah membagi di layar ya. Ada bagan, nanti akan kita bahas insya Allah. Berkaitan dengan isim, bahwasannya isim ini, apabila ditinjau dari beberapa tinjauan, dia dibagi 4 nih. Nanti ada isim ditinjau dari ta'yinnya. Ta'yin itu kejelasannya. Ada yang ma'rifat, ada yang nakirah. Isim dari jenisnya, naw'. Kalau berdasarkan jenisnya, ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Nah, Mas harus tahu ini. Kemudian isim berdasarkan dengan adat, bilangan. Adat itu bilangannya. Ada yang mufrad, ada yang ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Ini sudah kita pernah bahas. Dan yang keempat adalah isim berdasarkan bunyah. Bunyah itu berdasarkan bangunannya. Berdasarkan bangunannya kita belajari sudah ya. Ada isim maksur, ya kan? Ada isim sahih. Dan nanti ada tambahannya ya 2 ya. Isim mamdud dan isim mankus. Nah, ini adalah pembagian isim yang wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Yang wajib kita ketahui. Karena kalau umat tidak paham ini, ketika umat ingin buat kalimat tidak paham ini, umat tidak akan bisa membuat kalimat dengan benar. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang sudah kita pelajari di kitab durus lugha. Pastikan, saya ulang lagi, kalau umat tidak tahu ini, pembagian isim berdasarkan 4 ini, ketika umat buat kalimat dengan menggunakan isim, saya yakin umat akan kesulitan. Bahkan bisa dibuat tapi seolah-olah dikiranya benar, padahal salah. Ya, dia kira apa? Benar, padahal kalimatnya salah. Dikiranya dia benar padahal salah. Kenapa? Karena dia tidak paham. Sebagai contoh umahat saya sampaikan. Contoh, kita membuat kalimat jumlah ismiyah yang dulu pernah kita pelajari. Contoh saya buat ya dalam papan tulis lagi, umat lihat sekarang saya contohkan. Saya buat jumlah dengan kalimat ismiyah. Salah nih. Bentar. Jumlah ismiyah. Kita buat. Coba saya tanya sama umat. Ketika saya membuat kalimat begini. Bentar ya. Saya buat begini. Para pelajar itu rajin. Saya bulangnya begini. At-tullabu jadidun. Kalimat ini benar atau salah? Salah. Salah. Benar atau salah? Salah. Karena tulabu. Nah, benar atau salah? Tulabu jamak. Jadi itu mufrad, ya kan? Betul kan? Nah, lihat umat. Ketika umat saya buat para pelajar itu baru.
saya buat begini aja deh. Kalau gitu, at-tullabu jadidun. Kita bilang, iya, secara makna antum bisa paham begitu ya. Orang mungkin terkadang orang masih bisa memahami maksud dia para pelajar baru. Tapi secara kaidah bahasa Arab ini salah. Kenapa salah? Karena dia tidak memperhatikan bahwasannya kata yang ingin dia sampaikan ini bentuk jamak. Kalau jamak, ya berarti kata yang menerangkan juga harus jamak. Kalau dia tidak tahu emang jamak itu apa sih? Nah, berarti dia belum tahu pembagian isim itu ada yang mufrad, ada yang jamak. Ini tidak sesuai. Kenapa? Karena tulab jamak sedangkan jadidun mufrad. Lihat nih. Dia tidak tahu pembagian isim ini. Ketika dia membuat kalimat, mungkin akan terjadi kesalahan seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak paham, oh ini jamak. Berarti saya harus buat jamak. Begitu. Ini contoh ya. Yang lain misalnya. Kita buat misal. Al-baitu nadhifatun. Ada orang yang buat kalimat apa? Rumah itu bersih. Dia dapatkan di kamus misal bersih nazifatun. Oh, saya buat begini deh. Al-baitu nazifat. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Terus. Pak Ustadz. Kenapa salah? Salah. Nadifnya salah juga. muannas. Muannas harusnya. Iya, betul salah. Belum Ustadz. Iya, karena baitunya muzakkar, nazifahnya muannas. Lihat, kalau seandainya orang tidak mengetahui bahwasannya ada isim itu, ada yang muzakkar, ada yang muannas, dia akan mengatakan, oh ini benar-benar saja. Kalau kita yang sudah tahu, oh ini muzakkar, ini muannas, beda jenis. Tidak boleh dalam bahasa beda jenis. Oh, sehingga dia harus merubah bentuknya. Kalau pakai muzakkar, temannya juga harus muzakkar. Nah, ini yang saya maksud ya, bahwasanya penting bagi kita mengenal pembagian isim. Tujuannya apa? Ketika kita membuat kalimat agar tidak terjadi kesalahan ya pada kalimat yang kita buat. Agar tidak terjadi apa? Kesalahan pada kalimat yang kita buat. Baik, insyaallah kita akan membahas pembagian isim sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ustaz, update. Pak Baik. Kita akan bahas sekarang pembagian isim terlebih dahulu. Nah, perhatikan umat, saya sudah buat diagramnya. Nah, ini wajib tahu ya, dan tidak boleh tidak tahu. Wajib hukumnya, nanti ada tugas dari saya berkaitan dengan itu ya. Perhatikan, kita akan bahas ini. Yang pertama, isim, kata benda, sesuai dengan tinjauannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah al-isim, kata benda. Kalau saya tanya sama umat isim, kata benda. Nah, kata benda itu, yang dimaksud dengan isim itu apa? Kata benda itu, yang dimaksud dengan kata benda itu apa? Ya, saya katakan kembali ya. Yang dimaksud dengan kata benda itu, segala kata yang menunjukkan kepada yang pertama manusia. Misalnya, Muhammadun, Aliyun, begitu ya. Muhammadun, Aliyun. Nah, itu adalah isim. Kenapa? Karena menunjukkan manusia. Atau profesinya. Misalnya apa? Misalnya profesi, tolibun, mudarrisun. Tolibun, pelajar. Mudarrisun, guru. Nah, itu berarti guru. Apa? Isim. Kenapa isim? Karena menunjukkan profesi. Profesi isim. Yang ketiga apa? Isim itu maksud yang menunjukkan pada hewan. Misal apa? Kitun. Apalagi? Misal jamalun, kitun kucing, jamalun unta, isim. Kenapa? Karena menunjukkan hewan. Yang keempat menunjukkan pada apa? Yang menunjukkan pada tumbuhan atau buahnya. Contohnya apa? Tufahun, apel. Syajaratun, pohon. Berarti isim. Kenapa tumbuhan? Kemudian yang menunjukkan kepada kata sifat, sampai pada kata sifat. Kabirun. Kemudian apa lagi? Sogirun. Kabirun besar, sogirun kecil. Itu namanya isim. Perhatikan ya, isim itu cakupannya luas. Bukan hanya yang kita maksud adalah isim itu benda mati Ustadz. Kayak pulpen, meja, rumah. Tidak, tapi isim lebih luas dari itu. Baik yang benda mati ataupun yang berakal ataupun yang bernyawa. Ya, itu namanya isim. Sampai kata sifat masuk pada isim. Nah, umat perhatikan, isim itu yang jumlahnya banyak dibagi berdasarkan tinjauannya. Yang pertama akan kita bahas tinjauan yang pertama yaitu isim berdasarkan ta'yinnya.
Nah, ini wajib ummahat tahu. Tidak boleh tidak tahu. Harus tahu ini. Nah, isim berdasarkan ta'yin, artinya ta'yin itu adalah berdasarkan kejelasannya. Saya akan berikan dulu nih tanda idol nih. Nah, tanda merah biar kelihatan di layarnya. Apabila berdasarkan ta'yin, ta'yin itu kejelasannya, lihat ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya isim nakiroh. Nakiroh itu umum. Sedangkan yang kedua namanya isim ma'rifat. Ingat ya, jadi kalau isim berdasarkan tinjauan kejelasannya, ada yang sudah jelas, ada yang masih umum. Nah, ini wajib tahu, nggak boleh nggak tahu. Kalau umat tidak tahu ini, umat akan salah dalam membuat mubtada khobar. Pastikan, buat kalimatnya pasti salah. Karena berdasarkan ini ya, mubtada khobar harus tahu mana yang ma'rifat, mana yang nakir. Nah, perhatikan umahat, ketika kita yang buat kalimat harus perhatikan ini, ta'in, kejelasannya. Isim itu ada yang masih umum, ya ada yang sudah jelas, khusus, ma'rifat. Apa saja yang khusus, yang ma'rifat, yaitu yang ada al-nya, alif lam. Lihat di sini, setiap isim yang ada alif lamnya, berarti dia sudah jelas. Yang kedua, alam, nama orang, atau nama kota, atau nama negara. Alam itu nama. Perhatikan, kalau ada nama, pastikan berarti nama itu ma'rifat. Yang ketiga adalah ismul isyarah. Ismul isyarah kata tunjuk yang sudah kita pelajari. Hada, hadihi, haula, zalika, tilka, ulaika. Ini isim isyarah juga ma'rifat. Baik umat, sebelum saya lanjutkan kajian ini, saya akan keluar dulu terlebih dahulu ya dari program Zoom ini. Silakan nanti umat masuk lagi karena Zoom-nya sudah memberikan peringatan pada kita. Tinggal waktunya hanya tersisa tinggal 30 detik lagi. Sebelum Zoom-nya yang mengeluarkan kita, maka saya yang memperingatkan pada umat untuk kita keluar dulu sama-sama. Nanti untuk melanjutkannya silakan masuk lagi seperti awal ya. Karena setiap 40 menit sekali Zoom ini akan mematikan program kita. Kecuali kalau berbayar, saya pakai yang gratis. Kalau yang berbayar harus pakai kartu kredit yang saya sulit membayarnya ya. Insya Allah. Nah, semoga bisa dipahami, silakan masuk lagi. Baik, kan kita masuk ke pembagian yang pertama yaitu al-isim min haitsu nau'uhu. Isim min haitsu an-nau'. Yaitu isim apabila ditinjau dari kejelasannya. Perlu kita ingat ya umahat ya, apabila isim ditinjau dari kejelasannya ada dua, yaitu isim nakirah dan ma'rifat. Jadi dia sudah sampai pada isim isyarah, itu kata tunjuk. Kata tunjuk adalah isim ma'rifat. Nggak perlu umahat ingat bahwasanya isim isyarah hada, hadihi, haula, dzalika, tilka, ulaika termasuk dari isim ma'rifat. Kemudian yang keempat yang dimaksud dengan isim ma'rifat itu adalah domir. Alhamdulillah umahat masih ingat ya. Kita sudah belajar domir dan domir wajib dihafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu adalah domir yang berpisah. Kalau yang bersambung, seperti kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi. Kemudian apa? Kitabuna. Nah, itu namanya apa? Domir muttasil. Domir yang bersambung dengan isim. Ingat, huwa jadi hu, huma, huma tetap hum, hiya jadi ha, anta jadi ka, anti jadi ki. Itu namanya domir. Nah, perlu diperhatikan umat bahwasanya domir ini termasuk dari isim ma'rifat. Kemudian yang kelima yang maksud dari isim ma'rifat adalah isim mausul. Kalau pakai handphone bisa di screenshot ya, lebih mudah. Di screenshot kemudian dikirim ke grup. Isim mausul adalah kata sambung. Nah, kata sambung ini termasuk juga dari isim ma'rifat. Seperti alladhi ya, sudah kita pelajari, ingat alladhi yang. Kemudian ada alladhani, alladhina, allati untuk yang perempuan muannasnya. Kemudian allatani dua orang, allati atau allai, ini allati itu untuk jamak perempuan. Ini isim mausul yang sudah kita bahas baru alladhi dan allati. Tambahannya apa? Alladhani, allatani, alladhina yang sudah kita bahas juga alladhina untuk jamak, allati untuk jamaknya. Itu namanya isim mausul. Dan perhatikan isim mausul termasuk dari isim ma'rifat.
Yang keenam adalah setiap isim yang berbentuk mudhof ilaih diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Misal apa? Asalnya kitabun, nakirah, tidak ada alif lam, bukan nama orang, bukan isim isyarah. Tapi ketika dia disandarkan kitabu Muhammadin, bentuk yang mudhof ilaih, berarti isimnya jadi ma'rifat. Kenapa? Karena dia berbentuk mudhof ilaih, begitu. Adapun yang ketujuh adalah munada. Munada maksudnya adalah setiap kata yang jatuh setelah harfun nida. Setiap kata apa? Yang masuk setelah harfun nida. Contohnya apa? Ya Muhammadu gitu. Ya Aliyu. Ya Ustad. Itu munada. Munada itu termasuk isim ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena asalnya kan ustazun. Ustad umum. Ustadznya tidak tahu yang mana. Bukan ustadz itu atau ustadz ini. Tapi ketika dipanggil ya ustazu, makanya tanwinnya hilang. Kenapa tanwinnya hilang? Karena sudah tertentu ya ustazu, ustadz yang itu yang saya panggil. Jadi setiap munada, setiap orang yang dipanggil dengan harfun nida, pastikan berarti munada itu sudah ma'rifat. Nah inilah umat perlu pahami ya, wajib dihafal, nggak boleh nggak hafal. Umat yang sudah baca dulu logo, kalau sudah tamat jilid 1 harus tahu ini. Kalau nggak tahu nanti kesulitan. Saya yakin akan kesulitan apalagi sudah masuk jilid 2. Jilid 2 pelajaran pertama kita langsung masuk tentang inna. Kaidah inna berkaitan dengan merubah mubtada khobar jadi isim inna khobar inna. Umat tidak tahu ini, ya tuh musibah ya, wassalam. Ya sebagaimana dikatakan oleh apa? Ustaz Pak Ma'ruf Amin, wabillahi taufik wal hidayah. Begitu ya, bagi dia apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa? Dia nggak tahu ini. Kalau nggak tahu ini dia tidak akan bisa menentukan mana ma'rifat, mana nakirah. Baik, untuk lebih jelasnya saya sampaikan lagi di papan tulis ya. Sebelum nanti ada tugasnya insyaallah taala biar rumah paham. Saya sampaikan di papan tulis. Ingat ya, sama-sama kita jawab pertanyaan yang akan saya berikan ke rumah. Baik. Wajib tahu, nggak tahu ya aib buat kita yang belajar bahasa Arab, nggak tahu ini aib. Ya. Al-isim min haitsun naw' apabila ditinjau dari jenisnya. Saya tulis ya. Isim ditinjau dari jenisnya. Ada berapa pembagian ya? 2, 3, atau 4? Kalau isim, jenisnya. Dari apa? Kejelasannya. Ini salah ya. Min haitsu ta'yin. Nau dulu sih salah. Ta'yin. Sih ada 3. Nah, berdasarkan kejelasannya. Ada yang sudah jelas, ada yang masih umum. Dibagi berapa? 2, 3, 4, 5. 2. Yang pertama namanya isim apa? Nakirah. Nakirah itu berarti umum ya, maknanya tidak tertentu. Ini masih Tidak ditentukan. Ya. Ini ada nggak di situ? Contohnya umat bilang baitun. Apa sih baitun? Rumah. Rumahnya yang mana? Yang itu. Ini. Tahu dari mana ini? Masih umum, Ustaz. Rumah umum. Masih umum. Baitun. Rumahnya itu atau ini? Ya rumah aja. Rumah aja. Iya, karena isim ini nakirah, umum, artinya umum. Kalau umum ya nggak ditentukan itu atau ini, hanya rumah saja. Itu yang dimaksud dengan nakirah. Paham ya? Rumah. Ya. Rumah ya udah rumah. Itu namanya nakirah. Nah, contoh lain misalnya saya buat kitabun. Kitab, artinya buku. Bukunya yang mana? Itu atau ini? Ya buku aja. Buku aja. Nggak ada buku itu atau ini nggak buku. Saya hanya bilang buku. Itu dimaksud dengan nakirah. Umum maknanya. Paham ya umumnya? Ya, insya Allah. Ini namanya umum. Namanya nakirah. Tidak ditentukan itu atau ini. Ya, hanya menunjukkan makna saja. Adapun yang kedua, dikenal dengan namanya isim apa tadi namanya? Isim? Ma'rifat. Betul. Ma'rifat. Ma'rifat. Nah, dimaksud dengan isim ma'rifat ini bukan
isim yang sudah sampai tingkatan ma'rifat sehingga dia tidak lagi wajib puasa, tidak lagi sholat, bukan ya. Itu ma'rifatnya sufi. Ya, itu ma'rifatnya sufi. Kita nggak seperti itu ya. Ini isim ma'rifat bukan itu maksudnya. Maksudnya isim ma'rifat adalah sudah jelas, tertentu. Maknanya sudah tidak lagi umum. Kalau nakira tadi umum, gitu kan? Kalau tertentu, sudah khusus. Khusus, jelas. Baik, yang termasuk dari isim ma'rifat. Apa tadi yang pertama? Ayo, saya masih ingat. Dimasukin al. Ada alnya. Ada alnya, bagus. Pastikan umahat. Jadi kalau ada isim ada alnya, ini namanya ma'rifat sudah khusus. Ma'rifat. Iya, contoh nih, baitun. Ketika saya masukkan alif lam, ingat kaidahnya ya, ingat-ingat kembali kalau ada alif lam nggak boleh bertanwin kan? Ya. Ya, ingat al-baitu, begini contohnya al-baitu. Apa arti al-baitu? Rumah itu. Rumah itu loh, yang sudah saya tentukan. Kenapa kok itu nggak ada ini? Apa kok itu nggak rumah aja? Kita bilang karena sudah dikhususkan dengan apa? Alif lam. Alif lam. Paham? Al-bait. Ya. Ya, baik. Sekarang kitabun, saya masukkan alif lam. Al-kitabu. Apa maksudnya al-kitabu? Maaf kecil ya. Buku itu atau buku ini. Yang penting yang dimaksud oleh si pembicara. Paham ya? Jadi dengannya ada alif lam di sini menunjukkan maknanya menjadi khusus. Ini namanya dikenal dengan isim ma'rifat dengan alif lam. Paham sampai sini ya? Paham ya? Insyaallah. Jadi setiap isim ada alif lam berarti ma'rifat. Baik, yang kedua setelah alif lam apa? Coba ingat. Alam. Alam itu apa? Nama orang, nama kota, nama negara. Umar punya kucing, kasih nama kucing. Yang penting nama ya. Nama itu ma'rifat walaupun nggak ada alif lamnya. Contohnya apa? Muhammadun ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Karena sudah jelas. Muhammad yang itu. Ya Muhammad siapa lagi kalau bukan Muhammad yang itu. Begitu ya. Muhammadun, Aliyun. Gitu ya. Aliyun apa artinya? Ali nama orang bukan? Nama orang walaupun nggak ada alif lamnya kita bilang sudah ma'rifat. Karena Ali ya itu isi Ali. Ya kecuali kalau satu Ali, ini Ali juga. Yang artinya kita bilang al-Ali. Pakai alif lam. Karena menunjukkan dia alinya, bukan yang lain. Tapi kalau cuma satu orang Ali yaitu Ali, kita bilang Ali. Gitu. Paham ya? Ya. Contoh Indonesia. Nama apa nama Indonesia? Negara. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Bilang ma'rifat karena nama ma'rifat. Baik. Nama negara. Yang tiga setelah nama apa? Isim. Isyarah. Bagus sekali. Isim isyarah. Ingat kembali. Ismul isyarah. Kata tunjuk ma'rifat. Apa contohnya isim isyarah? Sebutkan. Hadza. Terus. Hadihi. Kalau nggak hafal, ulang lagi jadi satu. Ayo. Terus. Ayo, apa? Harus hafal nih. Hadihi. Satu lagi. Tilka. Jangan tilka dulu, ada tiga nih. Hadza, hadihi. Oh iya. Haula'i. Nah, haula. Kalau nggak hafal, ulang lagi nih. Benar-benar harus ulang. Haula. Ikut Selasa. Ya, kelamaan libur kali ya, 2 minggu. Haula'i. Iya. Terus, yang jauh. Harus hafal. Apa yang jauh? Tilka. Dalika. Bagus. Terus. Tilka. Satu lagi. Ulaika. Ini wajib hafal, harus tahu. Ini udah dipelajari. Kalau nggak tahu lupa lagi, nggak lulus. Turun Lagi. Ya. Kelas Selasa tuh. Kelas ya, Bu. Turun Selasa. Ya, Selasa baca pelajaran 6. Hada hadi haula dalika tilka ulaika namanya isim isyarah. Nih ya, kita pelajari. Ini dan itu. Nah, ini isim isyarah, pastikan dia isimnya ma'rifat ya. Karena sudah jelas. Yes. Ya, nggak usah pakai alif lam lagi. Al-hadza nggak usah. Kenapa? Karena sudah jelas. Ya, ditadola lah kalau pakai alif lam ya. Baik.
Kemudian yang keempat, yang tempat isim isyarah harus hafal. Yang keempat apa namanya? Isim domir. Isim domir. 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 Isim domir. Ayo saya tanya nih domir. Dari huwa. Tanya domir kata ganti. Ayo dari huwa. Apa aja? Huwa. Dia. Huma. Huma dua orang. Betul. Terus. Hum. 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 Huna. Huwa huma hum dulu. Hum. Terus. Ya hum. Terus. Dia. Dia perempuan. Ya. Terus duanya. Ya. Ma. Huma. Terus. Kunna. 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 Terus. Kemudian buat lawan bicara anta, Anta. Antuna. Antuna. ya, anta, Antum. antuma, Antum. Antum. Diapalin sambil masak boleh. Anta, antuma, antum, gitu. Libur masak. Iya, terus. Anti, kamu perempuan. Anti, Terus. antuma, antuma, Antuna. Iya, anti, antuma, antuna. Sahih, barakallahu Antuna. fiik. Kemudian terakhir saya, kami. Ana. Nahnu. nahnu. Wajib hafal, nggak boleh nggak hafal ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Anak-anak ini nama domir. Nah domir ini Yes. masuk ma'rifat. Oh, Ya, ini putus ya. domir ini masuk ma'rifat. Hmm. Terus yang kelima, Alam ada. Munada. jangan menada belakangan. Mudhof. Isim mausul. Nah isim mausul. Hasan. Apa isim mausul yang kita pelajari? Ingat? Sambung. Atas sambung. Ya, apa aja? Yang pertama, Alladzi. Alati. untuk dua orang. Allati. Kedua alati. Alladzani. Kalau jamanya? Alati. Alladzina. Ini harus ditulis ya. Dihafal. Alladzi, alladzani, alladzina. Kemudian allati perempuannya. Kalau dua orangnya allatani. Terus allati. Nah ini namanya isim mausul. Ingat alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Ini namanya isim apa? Isim mausul. Apa aja alladzi? Yang. Alladzani yang. Alladzina yang. Betul. Allati Semuanya yang. Yang. Allatani yang. Yang. Allati Yang. kalau digabung ya yang. Bukan. Bukan. Ya, yang. Baik semuanya ini artinya yang. Kok sama Ustaz sama, tapi yang membedakan apa? Penggunaannya. Paham ya? Nah, ini namanya kalau alladzi buat yang menyambung mufrad. Misal al-kitabul ladzi alal maktabi, misalnya al-qalamul ladzi alal maktabi, misalnya apa? Maksurun. Kalau dua orang al-qalamani alladzani alal maktabi maksurani. Gitu ya. Kalau perempuan muannas as-saburatu allati amamal ustazi, ya. Allati amamal ustazi, misal sagiratun. Kalau papanduca dua as-saburatani allatani amamal ustazi, misalnya nazifatani. Begitu ya. Mata harus tahu ya, ini alati. Alladzina buat jamak. At-tullabul ladzina amamal fasli jududun. Kalau allati at-talibatu allati amamal fasli jududun atau jadidatun. Ada. Baik, ini isim mausul mat wajib hafal. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Ini termasuk dari ma'rifat. Baik, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi 6. Munada Munada belakangan. 7.
6. Mudah ilaih. Iya, itu dia. Al-idofah. Mudof Idofah. ilaih. Mudof ilaih. Nggak muat saya tulis atas ini ya. Contoh, misal. Lihat misalnya. Kalau saya tulis begini, baitun. Nih. Baitun. Baitun nakiroh atau ma'rifat? Nakiroh. Nakiroh. Ya, karena tidak termaksud dan lihat ya, tidak ada alnya, ya kan? Bukan nama orang, bukan isim isyarah, bukan domir, bukan isim mausul, dan tidak idofah, berarti nakiroh, rumah saja. Tapi kalau mat buat begini, baitul mudarrisi, lihat ya, bergabung nih. Rumahnya guru itu bergabung, mudof ilaih. Tapi kalau bergabung seperti ini, saya tanya, ini nakiroh atau ma'rifat? Ma'rifat. Iya, kita bilang ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Apa jawabannya? Karena bentuknya idofah, mudof ilaih. Paham umat? Ya, jadi umat kalau lihat ada bentuk mudof ilaih, pastikan berarti bentuknya ini adalah isim ma'rifat yang bergabung jadi satu. Mudof ilaih. Nah, inilah umat ya. 6 isim ma'rifat, yang 7 itu munada. Ya, munada itu yang ada ya-nya ya. Ya Muhammadu dan seterusnya. Inilah isim ma'rifat yang wajib bagi kita penuntut ilmu bahasa Arab tahu. Jadi kalau umat lihat ada salah satu dari 7 ini, pastikan berarti isimnya ma'rifat. Kalau selain dari 7 ini, berarti isimnya nakirah. Begitu. Paham? Paham sampai sini? Paham ya? Jadi umat kalau lihat ada salah satu dari 7 isim ini yang ada alam, nama orang. Isim isyarah, domir, isim mausul, idofah. Pastikan, oh berarti ini isimnya ma'rifat. Kalau tidak ada salah satu dari ini, berarti isimnya namanya apa? Isim apa? Nakiroh. Pahim tuh nak? Fahimna, insyaallah. Baik. Sekarang saya ingin sebutkan faidahnya. Saya hapus ya. Insert aja. Insert. Udah ya, saya hapus ya. Ya, hapus. Ya, sip. Ya. Mungkin ada yang Waduh. Kayaknya kok lu itu ganti-ganti terus. Ini Umahat. Nih, saya berikan faedahnya dulu. Umahat, kalau kita ingin buat kalimat, nih kalimat jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim. Kan terdiri dari mubtada khobar kan ya? Mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu kan harus ma'rifat. Nih. Sedangkan khobar nakiroh. Balikannya nih. Nah, umat ketika ingin membuat kalimat, umat harus mulai kata di awalnya itu harus ma'rifat. Nah, kalau umat tidak tahu, ma'rifat apaan ya? Nakiroh apa ya? Nah, umat tidak akan bisa buat kalimat. Nah, sehingga kalau umat tahu, oh mubtada itu ma'rifat, oh berarti kalau saya ingin buat mubtada di awal kalimat, salah satu dari 7 tadi yang kita sebutkan. Misalnya apa? Tadi al-baitu, oh berarti ini mubtada. Begitu, al-baitu jadidun. Misal ya, contoh. Oh berarti ini mubtada karena ada alif lamnya karena isim ma'rifat. Jadidunnya khobar. Begitu, Mat. Contoh isim nama orang tadi. Muhammadun Tobibun. Lihat nih. Bentuk-bentuk mubtada khobar yang saya sebutkan. Muhammadun Tobibun. Muhammad mubtada karena ma'rifat di awal kalimat. Tobibun khobar karena nakiroh setelahnya. Muhammadun Tabibun. Contoh lain, domir. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Lihat jadi kalimat semua. Huwa mubtada karena ma'rifat domir, mudarrisun khobar, nakirah. Begitu. Ya, kemudian yang keempat, isim isyarah, misal hadihi saburatun. Ya, tomat nih. Ini adalah papan tulis. Papan tulis. Saya bilang mubtada. Kenapa? Karena ma'rifat hadihi kan isim isyarah. Iya. Saburah khobar karena nakirah. Begitu terus. Lihat kemudian yang idofah. Idofah misalnya apa ya yang idofah? Misalnya contohnya Kitabu Muhammadin. Lihat nih, Kitabu Muhammadin. Nih Kitabu Muhammadin. Ini kan mudah-mudah pilih kan? Kitabu Muhammadin bukunya Muhammad. Iya. Ya.
Oh, berarti dia ma'rifat. Ini mudhof. Ini namanya mubtada bergabung. Kitabu Muhammadin jadidun. Bukunya Muhammad baru. Lihat khabarnya nakirah. Nah, umat bisa lihat ya. Jadi betul-betul kalimat ini. Kita bisa membentuk kalimat sempurna dengan menggunakan mubtada khabar. Kalau seandainya kita tahu bahwasannya isim di awal kalimat ma'rifat, oh berarti isimnya itu diantaranya yang ada alnya, nama orang, domir, isim isyarah, mudhof. Hakada. Bisa dipahami? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Hal min soal, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini silakan kalau mau tanyakan. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ada yang mau tanya? Tidak ada, langsung saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Waalaikumsalam. Ya. Tidak ada ya? Masih soal? Tidak ada. Khalas, nggak ada soal ya? Khalas. Saya tidak ada soal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, baik Ummahat, perhatikan nanti kan ada tugas tuh dari saya ya. Bisa dilihat di sini. Ini layarnya sekarang. Saya ganti ke layar laptop. Bentar ya. Kita kembali ke laptop dulu ya. Nah, seperti ini. Ini baru soal yang pertama ya. Nanti ada lanjutannya. Nah, di sini Ummahat soal. Bisa kelihatan ya di layarnya ya, masing-masing ya. Nah, tanya dulu deh. Mas bisa lihat ya dalam layar ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, baik kelihatan. Nah, perhatikan. Ini ada soal berkaitan dengan isim. Yang pertama adalah, ini ada dalam kurung. Adkhil hadil kalimat fi makanihal munasib laha wal kuris sabab. Adkhil artinya masukkan hadhil kalimati. Kata-kata ini kata-katanya. Fi makaniha, di tempatnya, al munasib yang sesuai, laha untuknya, wal kuris sabab, dan sebutkan sebabnya. Ini kan ada kata-kata nih, al maktab hum alladzi man. Coba Ummahat masukkan. Dari kata-kata ini mana yang ma'rifat, mana yang nakirah. Paham? Masukkan mana yang ma'rifat, mana yang nakirah. Paham ya? Paham? Insya Allah paham Ustaz. Paham ya, baik. Ini ada ini, isim-isim banyak. Ummahat tentukan ma'rifat, nakirah. Nanti kalau dia ma'rifat, sebutkan kenapa sebabnya. Kalau nakirah ya nggak ada sebabnya. Kalau nakirah nggak ada sebabnya. Oh, harus ini di print dulu ya, belum di print. Bisa ditulis ditulis di kertas kan boleh, bisa. Kemudian dipoto jawabannya ke saya. Paham ya? Ya, kan bisa sedikit kan, nggak banyak ya. Langsung aja bikin kotak, nanti tulis mana ya ma'rifat masuk ini, kalau nakirah masuk sini, sebabnya apa. Paham ya? Ya. Insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ini bagian yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Lanjut ya. Lanjut gak? Pertanyaan. Lanjut ya. Ya. Lanjut. Baik. Yang kedua, al-isim min haitsu nau. Perhatikan, al-isim min haitsu an-nau. Kita bahas sekarang isim berdasarkan nau. Nau itu jenisnya. Nah, umat perlu ingat bahwasanya kalau isim kata benda berdasarkan jenisnya itu terbagi dua. Jadi kata benda dalam bahasa Arab baik yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, berdasarkan kata sifat itu isim namanya ya. Kelihatan kan di gambarnya ya? Nah, di PowerPoint nih sekarang. Nau ya. Nau nih, nau. Oh, saya ini kasih merah-merah. Ini biar kelihatan. Nih, nau, Iya, nau. Ustaz. Kelihatan ya? Kecil Merah-merah nih. Iya. Nau itu jenis. Ya, jenisnya. Ingat bahwasanya kata benda itu ada dua. Ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Mu'annas. Nah, lihat. Isim itu dalam bahasa Arab dibagi dua. Kalau bahasa kita nggak ada, Bu. Nggak ada apa? Yang muzakkar, mu'annas. Nggak ada kan? Nggak ada. Saya ingin bilang pulpen itu baru. Kalau tas itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kalau saya bilang tas itu baru sama kan ya? Buku itu sama. Baru, tas itu baru. Kan begitu kan? Sama ya? Enggak, kita buat apa? Pulpen itu baru. Kalau misalnya tas itu baru. Enggak ada kan? Jenis. Ini.
Ya, tidak ada ya. Ya, oleh karena itulah umat perhatikan bahwasanya umat perlu ketahui bahwasanya kata benda itu juga dibagi lagi berdasarkan tinjauan yang kedua, yaitu ada yang muzakkar, ada yang muannas. Kemudian muzakkar dibagi lagi ada yang hakiki, yang sudah hakikat, ada yang majazi. Adapun muannas ada yang hakiki dan ada yang majazi. Nah, perlu diingat. Maksud dengan muzakkar hakiki itu yang sudah secara hakikatnya tanpa pakai tanda. Muzakkar yang hakiki, isim muzakkar yang sudah aslinya tanpa pakai tanda. Misalnya apa Ustadz? Misalnya apa? Muhammadun. Kemudian Aliyun. Itu kan hakiki. Nama orang. Karena memang Hamzatu. Misalnya Hamzah yang ada ta marbuto, kita bilang hakiki juga. Kenapa hakiki? Kan ada ta marbutonya Ustadz. Karena Hamzah nama laki-laki. Nggak ada Hamzah digunakan buat nama perempuan. Itu namanya hakiki. Adapun majazi yang tidak bisa dilihat secara langsung, secara hakikatnya kita tidak bisa melihatnya. Itu namanya majazi. Contohnya seperti benda-benda mati seperti ini. Pulpen ini laki-laki atau perempuan? Kita tidak tahu ya. Pulpen ini laki-laki perempuan. Berarti kita harus lihat tanda majazinya. Itu maksud dengan majazi. Adapun muannas ada yang hakiki secara hakikatnya kita bisa bedakan langsung secara makna. Misal kata umun, ibu. Ibu muzakkar atau muannas? Kita bilang apa? Muannas. Kenapa umun muannas? Karena ibu artinya ibu. Tidak ada ibu buat laki-laki. Kemudian hamilun, orang yang hamil. Hamil siapa? Perempuan. Tidak mungkin ada hamil laki-laki. Berarti secara hakikat dia muannas. Baik, kemudian nama orang seperti Zainabu, Maryamu, dan seterusnya. Nah, adapun yang muannas secara majazi, yang perlu umat ingat, majazi tidak secara hakikatnya, dia ada cirinya. Apa cirinya? Lihat nih, yang ada ta marbuto. Setiap isim ada ta marbuto, berarti dia muannas. Kemudian yang berpasangan, zaujan. Kalau ada isim menunjukkan berpasangan seperti mata, ainun, uzunun, dia muannas. Kemudian kata sifat yang ada alif bengkongnya, alif maksurah namanya. Seperti apa? Seperti misalnya kasla, ya, kemudian jawa, begitu ya. Ini juga masuk kepada isim muannas. Kenapa? Karena ada alif bengkongnya. Sudah kita pelajari nih. Kalau kaslanu malas untuk laki-laki, kalau perempuan kasla, jawa, begitu ya. Kemudian keempat hamro'u, nah seperti fa'ala'u, yang kata sifat yang berpola seperti ini, ada alif kemudian hamzah, sauda'u, hamro'u, dia kata sifat untuk muannas. Yang kelima yang tidak ada tandanya. Jadi untuk lebih jelasnya saya sampaikan lagi ya di papan tulis. Perhatikan ya. Diperhatikan lagi, saya sampaikan di papan tulis. Ya, tinggal 7 menit lagi nih zoomnya. Hanya pembahasan kita hanya sampai tentang nau yang adatnya belum sempat nih. Baik, saya stop share dulu. Baik. Lanjutan ya. Selanjutnya, kita bahas al-isi min haitsu an-nau. Berdasarkan jenis. Ingat, berdasarkan apa? Jenis. An-nau. Berdasarkan jenis. Kata benda apabila di sini berdasarkan jenisnya. Jenis. Ingat ya, kalau dalam jenisnya ada dua juga. Apa itu? Ada yang muzakkar untuk laki-laki, ada yang muannas. Tinggal 6 menit nih. Kita harus bahas secara cepat ya. Muzakkar dan muannas. Muzakkar laki-laki, ingat ada dua. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Ini sudah pernah kita bahas dulu di pelajaran 6. Ini hakiki, muannas, kita murojaah nih. Hakiki, kemudian ada yang majazi. Saya ulang lagi, kalau hakiki itu secara hakikatnya tidak usah pakai tanda. Kalau hakiki itu secara hakikat, dia punya apa? Alat reproduksi atau kelamin yang bisa dibedakan mana laki-laki, mana perempuan. Biasa terjadi pada nama. Seperti Hamzah misalnya. Hamzah, itu ada ta marbuto, berarti muannas. Kita bilang bukan, ini hakikat karena Hamzah digunakan buat nama laki-laki walaupun ada ta marbuto. Muawiyah nama laki-laki sampai nama apa? Maisarah.
Ya, Maisarah juga ya. laki-laki. Kenapa Maisarah laki-laki? Karena di Arab digunakan untuk laki-laki. Dia bukan dengan tanda, namanya hakiki, begitu. Demikian pula dengan muannas hakiki, tidak pakai tanda. Karena hakiki langsung cara hakikatnya kita bisa bedakan. Contoh seperti nama orang, Zainab. Zainab nama perempuan, tidak ada Zainab buat nama laki-laki. Berarti dia muannas. Kemudian apalagi Maryam. Atau kata benda menunjukkan perempuan. Misal umun, ibu. Ibu yang muannas. Kenapa? Enggak ada tamar butohnya, Ustaz. Karena ibu artinya. Ibu yang muannas. Hakiki. Hamil. Orang yang hamil. Hamil enggak ada ya, tidak ada laki-laki hamil. Berarti hamil walaupun enggak tamar butoh namanya hakiki muannas. Begitu ya. Maaf agak cepat sedikit ya. Adapun yang majazi berarti yang bukan selain hakiki. Nah, untuk membedakan muzakkar majazi dan muannas majazi, umat perlu lihat tanda muannas majazi. Kalau ada tanda muannas majazi, maka itu muannas. Kalau tidak ada tandanya berarti dia muzakkar. Begitu caranya, gampang. Apa? Yang pertama cirinya yang ada tamar buto. Ini kalau bukan hakikat, lihat ya. Kalau ada tamar butonya seperti benda-benda mati, contoh haki batun, begitu. Oh, berarti ini muannas. Kenapa muannas? Karena ada tandanya tamar buto, begitu. Sayyaratun. Kita bilang ini muannas. Kenapa? Karena ada tanda tak marbuto. Kalau kolamun Ustaz, kita bilang laki-laki muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbuto dan bukan hakikat. Nah, kita bisa lihat hakikatnya. Pulpen apa nih? Laki-laki perempuan. Kita bilang apa? Pulpen muzakkar, tapi muzakkarnya majazi. Gitu ya. Karena dia bukan secara hakikat. Kemudian yang kedua adalah muannas majazi dengan tanda. Tadi apa? Yang kedua dengan tanda apa? Zaujan. Tadi zaujan. Zaujan berpasangan. Tidak ada tamar buto tapi berpasangan. Contohnya apa? Yadun. Yadun gak ada tamar butonya Ustaz. Dia bukan hakikat tangan. Karena gak bisa dilihat hakikat tangan laki-laki perempuan. Tapi kita bilang yadun mu'annas. Mu'annasnya majazi. Kenapa? Karena berpasangan. Begitu ya. Kemudian contoh lain misalnya ainun. Ainun artinya mata. Mata nggak ada tamar butohnya Ustaz dan dia bukan hakikat. Iya, kita bilang karena berpasangan berarti dia muannas majazi. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga adalah kata sifat yang ada alif bengkongnya yang sudah kita pelajari. Ahmad dapatkan dalam kalimat berbahasa Arab ada tulisannya begini Ustaz, kasla artinya malas. Nah, pastikan nih kata sifat ada alif bengkongnya. Kasla berarti ini kata sifat khusus untuk perempuan. Sehingga umat tidak boleh bilang begini. Muhammadun kasla. Salah. Kasla itu buat sifat perempuan. Muhammad laki-laki. Sehingga kalau umat ingin buat laki-laki harus pakai kata sifat laki-laki. Apa itu? Muhammadu kaslanu. Kalau perempuan, Aminatu kasla. Misalnya begitu ya. Aminah kasla. Begitu. Baik. Kemudian yang keempat adalah kata sifat yang diakhiri oleh ini dia. Alif dan hamzah. Nih tandanya. Apa contohnya Ustaz? Contohnya yang mudah sering kita dapatkan kata sauda. Apa di sauda? Sauda artinya hitam. Hitam itu kata sifat. Tapi karena kata sifatnya ada alif dan hamzahnya, pastikan berarti kata sifat ini buat perempuan. Tidak boleh kita buat, saya ganti hajar karena sudah belajar sauda, hajar sauda. Ini salah kuadrat ya. Kenapa salah kuadrat? Ya karena hajar muzakkar, sauda buat sifat perempuan, nggak boleh. Kalau gitu saya harus menggunakan apa? Sifat laki-laki. Pakai hitam yang mana buat laki-laki? Apa itu? Hajar aswad, gitu kan? Kalau perempuan kita gunakan apa? Misal habbah. Habbatun biji atau jintan habbatun sauda. Ini tepat kalau habbatun sauda. Kenapa? Karena habba muannas, saudanya juga muannas. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, ada kata benda yang dia termasuk dari isim muannas tapi tidak ada tandanya wajib dihafal. Tidak ada tanda tapi wajib dihafal. Apa itu? Contohnya sudah kita pelajari nih. Ingat-ingat ya, yang tidak ada tandanya tapi wajib dihafal. Kidrun. Kidrun muannas. Lihat, tidak ada tamar buto, bukan perpasangan, tidak ada alif bengkong, tidak ada hamzah alif. Tapi karena dia muannas, orang Arab menyebut muannas, dia muannas. Gitu itu ada panci. Muannas. Kemudian syamsun. Matahari juga muannas. Kemudian apa lagi? Narun. Api. Api juga muannas. Samaun. Samaun juga muannas, langit.
Ardun. Ardun juga mu'annas. Nah, perhatikan ini ya. Tidrun, Syamsun, Narun, Samaun, Ardun. Ini dia termasuk mu'annas walaupun tidak ada tanda tamar buto, berpasangan, alif bengkong, atau alif dan hamzah. Karena ini kekhususan. Dan jumlahnya tidak banyak. Baik, inilah yang dimaksud dengan isim berdasarkan tinjauan jenisnya. Nah, ini wajib ummahat hafalkan. Bahwasanya isim dalam bahasa Arab ada muzakkar, ada muannas. Apa faedahnya Ustaz? Faedahnya adalah habis. Nah, yang dimaksud dengan apa? Pembagian isim berdasarkan jenisnya. Nah, baik, saya ulang secara pelan lagi. Bahwasanya isim apabila ditinjau berdasarkan jenisnya, ingat ya, ada dua, ada muzakkar, ada muannas. Ingat bahwasanya muzakkar itu ada dua lagi, ada yang hakiki, ada yang majazi. Hakiki secara hakikatnya tanpa tanda, kalau majazi dengan tanda. Tandanya apa Ustaz? Selama tidak ada tanda muannas berarti dia muzakkar majazi. Begitu ya. Adapun yang kedua, muannas juga dibagi dua, ada hakiki, ada majazi. Apa itu hakiki? Hakiki secara hakikatnya tanpa menggunakan tanda. Selama kita dapatkan ya ada isim, ada menunjukkan muannas tanpa tanda, maka dia muannas ya walaupun tanpa tanda. Misalnya apa? Misalnya Fatimah, Zainab, ya Maryam, Ummun, Hamilun, ini secara hakikat. Adapun secara majazi kita harus apa? Melihat langsung ciri-cirinya dengan tandanya. Apa tandanya? Tadi kita bahas ya. Tamar buto, setiap ada tamar buto berarti dia muannas. Kemudian yang berpasangan, kemudian alif bengkong, kata sifat seperti kasra, kemudian kata sifat yang ada alif dan hamzah. Yang kelima tidak ada tandanya, jumlahnya tidak banyak tapi harus dihafal, yaitu Tidrun, Syamsun, Narun, Samaun, dan Ardun. Baik, ini adalah ciri-ciri pembedaan antara isim muzakkar dan muannas yang wajib kita sebagai penuntut ilmu bahasa Arab ketahui dan hafalkan. Kenapa sih satu wajib dihafalkan lagi? Ya karena nanti ketika kita ingin membuat kalimat, kita wajib mengetahui apakah ini isimnya muzakkar atau muannas. Kita harus apa? Wajib mengetahui isim ini muzakkar atau muannas. Kenapa? Karena nanti pembahasan mubtada khobar yang sudah kita pernah bahas, dia kan harus sama ya. Apabila mubtadanya muzakkar, maka khobarnya bagaimana? Muzakkar. Kalau kita ingin bahas mubtadanya muannas, maka khobarnya apa? Harus muannas. Sehingga wajib bagi ummahat untuk mengetahui hal ini. Sebagai contohnya, misalnya saya ingin sampaikan pada ummahat, sebagai contohnya, sebagai penutup ya, kayaknya waktunya nggak sempat ini buat yang lainnya. Sudah sebut bicara dengan cepat, nggak sempat juga. Baik, cukup dua aja kalau gitu untuk hari ini. Bagi contoh misalnya, ini sudah ceritanya, saya anggap misalnya ummahat sudah hafal ini. Kalau belum hafal, berarti saya tanya lagi, kan ada PR-nya ya. Nanti harus semua tentukan. Misal, contoh. Mari membuat kalimat. Misalnya, saya membuat kalimatnya dalam bahasa Arab. Aminah, dokter. Aminah adalah seorang dokter. Saya buat kalimat dalam bahasa Arab. Dia buatnya gini. Aminah, tobibun. Benar atau salah kalimat ini? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena dia tidak paham. Aminah itu muannas. Mubtada'nya. Nah, kalau ada kata yang ingin kita jelaskan muannas, maka kata setelahnya juga harus muannas. Kalau dia belum tahu muannas, bagaimana Ustaz muannas? Tobibatun. Iya, karena dia muannas, maka lihat nih, kalau sampai salah, jadi salah nanti. Aminah tobibatun. Gitu. Kenapa harus sama-sama? Kita harus tahu karena aminah muannas berarti yang menerangkan juga harus muannas. Begitu. Contoh lain misalnya, kita ingin buat kalimat. Misalnya Zainab lapar. Kemudian dia buatnya begini. Zainabu jau'anu. Betul atau salah? Salah, karena jau'an itu kata sifat untuk laki-laki. Kalau kita ingin ganti menjadi kata sifat untuk perempuan, bagaimana? Nah, lihat nih. Dengan umat tahu ini, kata sifat buat perempuan tuh pakai alif bengkong, jau'a. Makanya Zainab harus sama-sama muannas gitu. Contoh lain, misalnya, membuat kalimat.
Tas Green. itu merah. Warnanya merah maksudnya ya. Dia buatnya merah begini. Ada yang buat kalimat begini. Al-haqibatu. Pakai alif lam ya. Karena kan mubtada harus ma'rifat. Tadi ma'rifat harus ada alif lam. Iya. Maka saya buat alif lam. Al-haqibatu ahmar. Dia buat begini. Benar salah? Al-haqibatu ahmar. Salah. Karena ahmar itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan apa? Ya. Ahmar. Al-haqibatu hamro. Gitu. Hamro. Nah, hamro itu kata sifat muannas untuk ahmar. Begitu. Nah, sehingga betul. Nah, sehingga wajib bagi kita untuk mengenal mana yang muzakkar, mana yang muannas. Karena berkaitan dengan membuat kalimat dalam bahasa Arab, kita harus tahu ini yang mau saya sampaikan atau saya jelaskan dalam kalimat, kata ini muzakkar atau muannas sih. Kalau dia tahu muzakkar, berarti kata setelahnya harus muzakkar gitu. Kalau dia tahu ini muannas, berarti setelahnya harus muannas. Kalau dia tidak tahu, sudah berhenti nanti apa? Dia tidak akan bisa membuat kalimat dengan benar. Ini faedah yang kedua ya. Kita harus mengenal bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab dibagi dua berdasarkan jenisnya. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Insyaallah. Oleh karena itulah, kami ada tugas ya. Berarti tugasnya untuk hari ini 2 dulu Ummahat. Karena qadarullah waktunya nggak cukup ya. Nih soal kedua. Lihat ya soal kedua bawahnya. Nih. Al-isim min haitsu nau'uhu. Berarti umat soalnya untuk hari ini 2. Silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan sampai sebelum hari Kamis lagi ya. Nanti dilanjutkan di Kamis. Soalnya yang kedua yang lihat nih. Masukkan kata-kata berikut di tempat yang sesuai. Dan sebutkan sebabnya. Ini ada kata-kata nih. Usama, Su'ad, Umun, Bintun, Ukhtun, sampai Sawiyarah. Kemudian tentukan. Ini masuk mana ya? Muzakkar hakiki atau muzakkar majazi? Masuk mana ya? Muannas hakiki. Nggak kelihatan Ustaz. Soalnya. Nggak kelihatan ya? Maaf. Belum. Iya, belum dibuka. Papan tulis. Ya, ada papan tulis. Iya, maaf belum saya buka. Nah, nih. Kelihatan ya? Maaf, lupa. Ya, kalau lupa nggak ingat berarti ya. Maaf. Iya. Baik. Baik, ini soalnya ya. Yang ada nanti. Berarti umat hanya jawab 2 dulu ya. Karena baru 2. Ini soal keduanya. Lihat nih. Ya. Kata benda, isim. Masukkan. Ya. Masukkan kata-kata berikut. Tar lu. Sabar. Ya, kita ternyata nggak cocok. Sabar tentang iman. Ya, sabar bagian dari iman. Tar lu ya. Dan ini, al-isim min haitsu nau'uhu. Kata benda berdasarkan jenisnya, ya. Ya, lihat. Kata benda berdasarkan jenisnya nih. Adkhil, masukkan hadil kalimati, kata-kata ini fi makaniha, di tempatnya, al-munasibi, yang sesuai, laha, untuknya, wal kuris sabab, sebutkan sebabnya. Lihat dalam kurung ya. Ada Usama, ada Su'ad, Umun, Bintun, Ukhtun, sampai akhirnya Sayyarah. Nah, ini umat tentukan berdasarkan jenisnya. Sudah ada kolomnya di bawahnya. Nih, lihat di kolomnya di bawahnya ya. Tuh, lihat. Kelihatan kolomnya? Ya. Ya. Tentukan dari kata-kata ini mana yang masuk kolom muzakkar hakiki, mana muzakkar majazi, mana muannas hakiki, mana muannas majazi. Paham ya? Iya. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau umat sudah betul semuanya, artinya kalau umat sudah paham menentukan ini, oh ini masuk muzakkar nih, ini masuk muannas, majazi atau majazi. Berarti menunjukkan umat sudah paham. Kalau salah semua ya belum paham. Ya berarti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya mungkin barangkali. Error. Iya, barangkali seperti itu. Ya cukup 2 dulu ya pembahasan kita hari ini ya. Ingat bahwasanya isim yang kita bahas untuk hari ini sudah mau jam 12 nih, sudah mau masuk zuhur. Ya, sudah sampai sini dulu ya. Kita baru 2, yaitu isim berdasarkan tadi kejelasannya, tentukan mana yang ma'rifat, mana yang nakirah. Adapun yang kedua berdasarkan jenisnya, mana yang muzakkar, mana yang muannas. Adapun lanjutannya untuk muzakkar, untuk mufrad, muannas, jamak berdasarkan bilangan dan juga berdasarkan bangunannya. Nanti akan saya bahas lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu ya pembahasannya ya. Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan karena sudah 10 menit lagi menunjukkan waktu zuhur. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya murojaah kita hari ini mengenal pembagian isim ya berdasarkan ya jenisnya dan juga berdasarkan ketentuan sudah jelas atau belumnya. Jenisnya. Ya. Kejelasan dan jenisnya. Silakan siapa nanya nih? Saya. Ya, saya tuh siapa?
Wenda. Bu Enda, silakan Bu Enda. Iya. Ya. Ini soalnya nanti saya dapat dari mana nih? Nanti saya kirim di grup Ibu ya. Saya kirim di grup ya. Oh iya. Ya. Syukran Ustaz. Apaan? Di print ya, di print sendiri. Nanti tulis lagi ya sendiri di Oh, kertas. ditulis, bisa tulis. Di kertas aja. Oh iya, kan Ustaz. cuma 2 doang soalnya. Ya. Ya. Nggak apa-apa ya ditulis ya. Barakallahu fikum ya. Baik, demikian Ummahat, sampai sini dulu pembahasannya. Sudah mau zuhur ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dari kegiatan kita hari ini. Yang mudah-mudahan dicatat Allah kegiatan kita. Dari kegiatan yang bermanfaat, yang Allah berikan pada kita rahmat, ya keberkahan. Kenapa? Amin. Oh, maaf. Saya tutup dulu suaranya. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dan pribadi, yang mudah-mudahan Allah mencatat kegiatan kita menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan penjagaan Allah ya dari segala macam musibah yang menimpa diri kita, agama kita ataupun dunia kita, aktivitas kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa yang menjaga juga seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita ini dan seluruh negeri kaum muslimin, dan mudah-mudahan segera Allah jadikan musibah di negeri kita, musibah yang berlalu Allah angkat virus corona dari negeri kita, dan mudah-mudahan segera menjadi aman. Allah bisa pertemuan kita kembali secara tatap muka ya, belajar bahasa secara langsung insyaallah di pertemuan berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Saya tutup dengan doa khatul majelis. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa timamikunna. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa'il muhadarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.